Salam budaya. Ketemu lagi dengan saya, Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dari Jayakarta News Channel. Kita akan berbicara seputar mitos, masih seputar mitos, fakta, logika, bahkan sampai spiritualnya. Begitu ya, Mo? Iya, iya. iya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang ari-ari, Mo. Ari-ari. Ada ungkapan Jawa, Mo. Kakang kawah adi hari-hari itu ya, Mo ya? Oh iya. Oke, kita akan bahas itu ya, Mo. Oke. Gini, Mo. Sepanjang yang saya tahu bahwa ari-ari itu kan tempat atau wadahnya jabang bayi. Ya, wadahnya jabang bayi di rahim itu. Kemudian berfungsi untuk memberikan oksigen, memberikan gizi dari darahnya ibu kepada anak si jabang bayi. Atau juga mengeluarkan atau membuang karbon dioksida dan kotoran-kotoran lain dari si jabang bayi melalui ibu. Nah, ini medis, Mo, ya. Ini tinjauan medis seperti itu. Lalu kalau mitosnya bahwa ari-ari itu adalah saudara kembar dari si jabang bayi, atau mungkin ada cerita di masyarakat Jawa bahwa ari-ari itu disakralkan, kemudian harus ditanam, kemudian dalam ritual nanam itu sendiri ada bunga, ada lampu, kemudian harus ditanam kalau cowok ada di sebelah kanan, kalau cewek atau putri ada di sebelah kiri pintu rumah utama. Itu seperti apa, Romo? Gini, kenapa kadang ari-ari itu dinamakan sebagai kakang kawah adi ari-ari ya. Yeah. Kakang kawah adi ari-ari. Kemudian yang tengahnya siapa nih? Yang punya kakang dan punya adi adalah si jabang bayi. Nah, dalam masyarakat Jawa diyakini bahwa ketika seorang ibu yang melahirkan dikala keluar dari rahim ibu itu, nomor satu tanda-tanda si jabang bayi ini lahir adalah keluarlah kawah. Ketuban itu ya? Lebih dulu kawah, maka dinamakan kakang. Oh. Kelahiran, kawah, ya kan? Kawah itu apa, Mo? Kawah itu cairan yang ketubannya itu, air ketuban itu ya? Ketuban itu ya? Kemudian kedua bayinya sendiri. Nah, yang terakhir ari-ari. Nah, itulah makanya disebut karena lahir belakangan, muncul keluar belakangan, dinamakan adi. Itu. Tapi kita tidak membahas tentang kakang kawah adi ari-ari ya. Tapi adalah satu kebiasaan masyarakat Jawa di mana bahwa ari-ari itu harus disempurnakan dengan dikubur. Ya, ada ritualnya gitu ya. Ada ritualnya. Jadi gini. Setelah dibersihkan, maka akan ditaruh di sebuah tempayan. Seperti kendil itu ya. Kendil ya, tempayan. Itu. Kemudian diberi bunga, kemudian diberi perlengkapan lain, kadang ada kertas. Ya, ada buku alat tulis, istilahnya begitu ya. Itu sebenarnya filosofi. Jadi orang tua misalnya buku, pensil, alat tulis dan agar anak itu pandai belajar. Simbol ya, berarti simbol. Filosofi masyarakat Jawa. Kemudian bunga-bunga gitu kan. Nah, bunga-bunga itu apa? Tentunya agar wangi ya, baunya wangi karena ari-ari itu sendiri baunya asin, mabasin, amis. Iya. Karena darah ya, Mo ya. Darah. Benar itu. Jadi agar makanya itu bahwa masyarakat Jawa itu mensiasati sesuatu itu dengan ya tentunya kalau bau apa kasih wewangian semacam itu. Nah, kenapa harus ditanam?
sebetulnya ari-ari ditanam itu lebih dikenal di Indonesia setahu saya ya, di Asia terutama, terutama juga Indonesia, tapi di luar negeri mungkin tidak. Kita baca-baca lewat referensi bahwa di luar negeri itu tidak seperti itu. Namun secara moral, secara etika budaya ya, apa iya sesuatu yang keluar dari rahim seorang ibu itu terus tidak dihormati, tidak dirawat, tidak disempurnakan sebaik mungkin, makanya dikuburkan. Dikuburkan pun dengan cara-cara seperti tadi disampaikan. Apa iya terus dicuci terus dibuang, memangnya binatang? Nah, inilah etika budaya masyarakat Indonesia yang mengajarkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang keluar dari rahim ibu atau hubungannya dengan tentang manusia atau apa itu harus kita hormati. Itu sebuah penghormatan. Nah, kemudian ditanam itu tentunya secara logika aja agar tidak menjadi sasaran binatang, pemangsa dan lain-lain. Jadi disempurnakan di situ. Diperlakukan dengan sebagaimana mestinya. Mengajarkan sesuatu kebaikan. Kemudian kenapa ditanam di sebelah kanan kalau laki-laki di sebelah, kemudian di sebelah kiri dari pintu atau ruangan depan rumah. Itu agar orang sebetulnya ya, ini logikanya aja agar masyarakat tahu ketika jalan oh di kanan jalan berarti bayinya laki-laki. Sebetulnya menandakan itu. Juga diberi ada lampu ya, juga ada lampu ketika malam. Itu tentunya sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa oh ada bayi yang baru lahir, laki atau perempuan kelihatan tempatnya. Kemudian ya kalau ngomong jangan keras-keras, kalau bercanda jangan kenceng-kenceng. Nah, itulah pitutur atau filosofi masyarakat kita, bahwa mengajarkan itu tidak dengan lisan tapi dengan sesuatu itu gitu. Berarti gini ya Mo, bahwa semua itu adalah simbol. Benar. Simbol yang menandakan bahwa misalnya lampu tadi, lampu itu ada, diberi lampu supaya orang tahu bahwa ada bayi di situ. Kemudian diberi bunga untuk menyerap bau yang amis, yang anjir tadi ya. Tepat. Supaya wangi lah gitu. Dan juga untuk mengecoh hewan di situ supaya tidak, ya namanya juga bau anjir, mungkin menarik hewan untuk menggali kubur itu ya. Nih, lalu ini mau ada yang menarik di saya. Kalau misalnya sebenarnya sedikit aja Mo, sedikit. Kalau sedulur papat limo pancer itu apa Mo? Nah, itu beda lagi. Ya. Gitu. Sedulur papat limo pancer, sedulur papat tentunya lebih baik kita akan bahas ke depan karena kita bahas ari-ari. Ya. Gitu. Karena itu akan sedulur papat lebih panjang ya. Lebih panjang dan itu ajaran spiritual. Ya, ada makna yang luas sekali dalam spiritual. Jadi kalau tentang ari-ari itu kita diajarkan oleh leluhur, yaitu menyempurnakan sesuatu yang keluar bersamaan buah hati, idaman semuanya seorang anak yang baru lahir untuk disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan tentunya kandungan
filosofi makna piweling seperti tadi ya. Ya. Malam ada gundukan tapi ada lampu. Ya. Jadi binatang dengan lampu cahaya itu Ya. tentunya juga tidak mendekati. Ya. Jadi yang perlu kita camkan adalah piwelingnya, Ya. pesan-pesannya. Kemudian adalah penghormatan kepada seseorang. Ya. Itu seperti itu. Tapi ini ada hubungannya ya, Mo? Sedulur papat, limo pancer, kakang kawah, adi ari-ari. Ya, itu ada bisa, hubungannya ya? Ada hubungannya dengan si bayi. Bayi itu ya. Nah, besok lain episode kita akan bahas itu ya. Kita bisa bahas. Baik, secara spiritnya apa, Romo? Dengan tadi ari-arinya itu apa sebenarnya? Nah, secara spiritnya tentunya ya bahwa keluarga yang menyempurnakan ari-ari itu, makanya diberi bunga, diberi ini, diberi cahaya ya kan. Tentunya bahwa diharapkan bahwa ketika menanam pun harus keluarga sendiri, orang tuanya sendiri gitu loh. Orang tuanya sendiri dengan doa apa terserah ya, sesuai keyakinannya. Dia berdoa tentunya dengan harapan agar si anak menjadi orang yang didambakan kedua orang tuanya dengan wewangian, dengan bunga, agar tentunya nanti mengantarkan doa itu kan ya, wewangian itu mengantarkan doa, mengangkat, memuliakan keluarga. Kemudian lampu bisa menjadi cahaya, kemudian kertas dan pensil. bisa menyerap semua pengetahuan dan mengajarkan, tentunya hal baiklah. Ya, terima kasih Romo. Demikian yang kita obrolkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan lain episode kita akan melanjutkan lagi dengan yang tadi sudah saya sampaikan, kakang kawah, adi ari-ari, sedulur papat, limo pancer. Salam budaya.